Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Minggu lalu sih, Selasa kemarin saya udah cerita sama kalian bahwa kondisi Kota Bandung untuk kami melakukan penelusuran itu belum bisa dilakukan. Oleh karena itu, walaupun sekarang kita nggak punya materi ini sesungguhnya, karena memang beberapa di antara kita juga mengalami sakit. Beberapa di antara tim Jurnalisa terjangkit COVID dan positif gitu. Jadi kita tidak memungkinkan untuk bertemu, penelusuran dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi, makanya saya minta doa dari kalian agar kami semua diberi kesehatan, yang sakit juga disembuhkan, dan juga suasana di kotanya masing-masing, di Kota Bandung khususnya itu membaik sehingga kita bisa melakukan penelusuran lagi. Jadi nggak di rumah atau nge-recap video-video yang mungkin kalian semua udah hatam ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk kalian yang biasanya malas nih melihat video-video lama atau melihat banyak sekali tayangannya Jurnalisa yang durasinya udah 1 jam 45 menit dan lain-lain. Ini kita kasih rangkuman. Nah, kalau hari Selasa kemarin dari cewek-cewek, gimana nih menurut cowok-cowok Jurnalisa mediasi yang paling berkesan dari episodenya Jurnalisa? Kita mulai dari siapa? Siapa? Angga. Kita lihat apa sih mediasi yang paling berkesan buat Angga. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Kondisi Bandung saat ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Tapi kita semua berusaha untuk menghibur kalian dengan cara membuat video dari rumah. Kalian pasti bertanya-tanya dari beberapa tempat yang pernah kita datangi. Menurut saya, tempat yang paling menyeramkan atau bikin saya selalu ingat tempat itu di mana? Ya, di episode 105. Kalian bisa lihat dulu cuplikannya. Punten menuju kami pihak. Dia udah wargina karena dia penasaran kalau terang. Terus awios ya kadia. Oh saya nepikeun ka dieu mata kuring luat. Oh mohon. Kuring lebih ka dieu oi. Kali inggih di dia sepuh. Mata ka di ka mangina dia. Oke, di episode 105 ini, kenapa saya selalu ingat dan selalu jadi tempat yang berkesan buat saya, karena mungkin kondisinya yang pertama, ketika datang ke tempat itu kita sedang capek-capeknya sebenarnya. Jadi di episode 105 itu kita datang ke sebuah lokasi bekas rumah sakit. Sebelum syuting di sana, sebetulnya kita sudah menjalankan syuting untuk Ghostbusters season 1 kalau nggak salah. Kondisi rumah sakitnya luar biasa. Jadi rumah sakit yang sudah cukup lama tidak digunakan, tapi asetnya masih ada semua, tertata masih ada di situ. Yang bikin saya sangat mengingat tempat itu karena ketika kita kondisi sedang lemah, itu dirasain sama semua tim jurnal. Semua yang ada di sana dengan mudah akan menghampiri kita. Saya yang merasa bertanggung jawab terhadap adik-adik saya cukup capek saat itu. Ramai gini di dia sepuh. Ramai. Oh hai ramai tadi kayak geus ada di tas ramai. Ayo rumah. Itu teh sawios ramai oge wios. Ulah ngiring. Di dieu we hungkul. Mengontong ngariring. Asalnya euy. Entong atuh sepuh. Heulai.
Mohon asal terangin po. Tuh rame. Mohon hatur nuhun. Yelah saya sababaramal dialung-alungin ke dia. Mohon. Hodang tuh jadi ramai kafe dah. Aing nggak dia. Mohon. Kuma aing ditari mandana. Mohon. Kan baik kulin baik baik. Mohon. Hatur nuhun sepuh dah mau alami masa kadap dia ge bade uy. Ilah gitu Entong atuh. Entong ah. Oi. Capek geuningan ya kanu rame kieu teh. Ayo naon dia. What? Hayang ninggal naon. Sa dipasihan aku sepuh. Wah, sok mantep. Kakak hayang ninggal naon. Mantep. Yang Asal ulah ngiring gitu sepuh. Jogoy. Oh. Saya kun kuai. Astagfirullahaladzim. Kondisi David membuat saya cukup lengah hingga akhirnya banyak sekali yang masuk ke anggota tim jurnal sampai tim BTS pun ngerasa aneh ya. Itu menurut saya tempat yang menyeramkan hingga akhirnya seperti biasa saya harus berbicara dengan sepuh-sepuh di sana untuk menenangkan supaya bisa tetap kondusif. Dan sekarang giliran saya Nimasta yang bakalan kasih tahu mediasi yang paling serem di jurnal Risa. Dan menurut saya adalah episode ke-138. Itu yang episodenya kita lagi pada pakai baju olahraga. Angga tuh pakai baju karate sama Riri tuh baju taekwondo kalau nggak salah. Itu kan awalnya udah kayak seru banget ya. Ini kalau nggak salah di menit 40-an itu tiba-tiba Risa nih kalau nggak salah tuh lagi nggak in frame, justru lagi duduk santai. Ada yang masuklah mediasi. Dan sosoknya sih awalnya mikir ini kuntilanak biasa lah, yang suka nongkrong di pohon terus kepanggil gitu kan. Bahkan dia bilang kayak tadi dipanggil tapi kok saya nggak diajak ngobrol gitu, kayak bercanda-bercanda gitu, tapi ternyata ujungnya tragis. Waduh. Kumaha. Enaon ieu teh? Tiba-tiba Aing teh di geroan tapi itu ditanya-tanya acan. Ayo Ayo, ditanya asuh. nanti, ayo ditanya. Itu kasih neng daripada malamun mending ngobrol yang kuring. luas. Cik boga dongeng Kali tadi di geroan cenanya kuring teh keur cicing datang kal. Oh, lu di itu geroan tadi. Kakak dia diantepkeun geuningan. akan urang nu ngeureulin kena eta wanian asup nya Kan di geroan, di geroan mah meureun bisa nya. nya bisa mah bisa kan mau katewak puleungeun Henteu. nyaan teh tinggal eta nu deje cing ngogo Cari ngogo. hayang katewak teu lah panggantian heula Geuningan hayang ngomongna teh jeung anu kitu nya. lain jeung nu kitu Kudu goreng patut kuring teh. Anu buntung, anu eueuh sirahan, anu eueuh beungetan. Diaraja kan ngomong, Kayak nu geulis. ari kuring diantepkeun. Oh. Geus digeroan ka dieu. Ya. Da meureun embungnya ngabalikeun kuring ka ditu mah. apaan lain nu cawig-wig mah paneuri no artisna mah paneuri atuh Tapi rek dibalikeun deui moal kuring ka ditu. lah urusan sah Datang sorangan. Tuh nya balik sorangan kan nya. Eta mah geroan ge saha atuh. Balik sorangan.
Jika tuh kak dia ditanya tuh. Ya sok ditanya iya. Kayak hiji-hiji apaan. Loba nurut ngobrol teh loba. Didinya ke paniri. Pangramena pasti tidinya ceritanya. Itu bikin saya speechless. Dan dia ceritain bagaimana proses dia sampai akhirnya meninggal. Dan yang paling bikin saya jadi deg gitu ya, ketika dia ingin pergi. Dan waktu itu AA membimbing mungkin ya si sosok ini untuk ingat sama yang di atas. Nyaho ka nu kagungan teh. Nyaho. Inget-inget weh, teu kudu ngomong, inget-inget heula. Nyaho. Cok inget-inget heula weh. Asal inget eta, pek bisa ngomong udah pasti pindah. Cok inget-inget heula, lalaunan teu kudu lulusuhan. Hese nyaho hese, tapi lalaunan sok inget-inget. Geus inget. Sok padahal keun mun inget. Daun nu bisa nulungan kan sorangan sok kan kurang di elingan. Kudu kumaha carana? Kudu inget ka ditu. Heula sok. Nyaho eta bener. Sok lalaunan. Benteskeun. Ya sok. Sok Dari diinget benteskeun. Ya bener, gitu sok tuh bisa. Biasa kan. Ayo bujang Sok si Ujang. Eta mah baturan emak. sok. Sok. Bisa. Sok kalau luar kabeh geranya langsung utah. Jadi bersih. Tuluykeun gitunya. Sok. Kalau kamunya yang ribu nanti. Gini ngepesan beteungna. Ya, tes tahu. Sedih. Dia ngerasa masih ada bayinya ya. Dan di situ, aduh, perasaan saya campur aduk. Saya deg-degan. Saya juga ikut ke bawah perasaannya si sosok ini, sampai saya juga pengen nangis di situ. Dan seremnya itu setelah itu justru saya jadi berpikir, wah, emang benar-benar ya kita ini emang harus ingat terus sama yang di atas. Kali ini saya, Niko Irham, akan menceritakan pengalaman paling serem ketika syuting Jurnarisa. Jadi pada waktu itu, videonya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Waktu itu kami syuting di kota Bandung, di tengah-tengah kota Bandung, di salah satu tempat wisata yang ada di Jalan Siliwangi, Kebun Binatang Bandung. Video ini atau episode ini dibagi jadi 2 part. Nah, kejadian yang menurutku paling serem atau paling menegangkan untuk diriku sendiri pribadi adanya di part 2. Kalian scroll aja deh ke atas 2 tahun yang lalu. Jadi pada awalnya memang syuting berjalan cukup lancar ya. Ditambah suara-suara binatang karena kan
kita syutingnya di kebun binatang. Terus pada saat di tengah-tengah syuting, sebenarnya deket-deket ke akhir syuting, ada satu sosok yang melarang kami untuk datang ke salah satu lokasi atau bagian tempat yang ada di kebun binatang, yaitu di area bawah yang ada danau tuh, yang ada sungai, yang ada danau, kita tuh dilarang ke sana. Disambut ya. Ya. Sok, mau ngapain sok? Udah disambut dengan baik tuh. Kau bangga? Bacain orang tuh bisa video we. Hah? Balik deh ribut tuh. Tadi tuh deh. Pada akhirnya kita memberanikan diri untuk datang ke tempat yang memang dilarang pada saat itu. Sampai bahkan Peter CS dan Mamat pun nggak ikut syuting pada saat itu karena mereka mungkin cukup ketakutan untuk ngintilin di belakang, ikutin proses syuting. Karena memang serem banget sih. Pas kita sampai ke bawah, itu tuh binatang-binatang yang ada di bawah tuh kayak bebek, kayak angsa tuh pada ribut di bawah, jauh di belakang gitu. Kayak ada sesuatu yang mengganggu mereka, atau mungkin ada sesuatu yang mereka lihat deh. Terus pada saat sampai di bawah itu memang ada satu sosok yang tadinya ngebisikin ke aku dan mau masuk ke aku, akhirnya masuk ke Teteh, dan dia benar minta tolong. Dia terjebak di situ, dia terjebak di daerah situ dan minta untuk kita ajak keluar. Setelah sosok itu masuk ke Teteh, nggak lama ada satu sosok tinggi besar yang masuk ke Aangga. Mungkin gegedupnya lah atau yang jaga daerah situ, dan dia marah karena dia nyangka kami bakal bawa satu sosok yang tadi masuk ke Teteh untuk dibawa keluar, padahal sama sekali nggak ada niatan ke situ. Amit-amit ngapain juga, takutnya ketika kita bantu terus kita punya masalah, atau ketika kita bantu terus salah satu dari kita jadi korban, jadi kayak barter gitu masih. Takutnya kayak gitu. Terus masuk ke AA, dia marah. Memang sebenarnya aku sedikit ngerasa bersalah sih, karena pada saat itu memang sudah dilarang, tapi aku bersikeras untuk ingin datang ke situ. Ya, dan pada akhirnya aku jadi nggak enak ke yang lain kan. Terus ya udah, kita dimarahin, dan untungnya alhamdulillah ada
sepuh-sepuh yang ngebantuin kita untuk negosiasi sama sosok tinggi besar itu yang ngejagain wilayah itu ya. Dan pada akhirnya kita bisa pulang dengan selamat, alhamdulillah sih. Kita berdoa terus, takutnya kan ada sesuatu yang janggal setelah syuting beres, tapi alhamdulillah nggak ada sih sampai kita pulang. Dan sampai saat ini kita masih berkonten ria untuk kalian. Selamat malam semuanya, saya Jeffrey dan di sini saya mau membahas episode 130 menjadi episode yang cukup berkesan menurut saya. Kalau nggak salah di episode ini judulnya itu mereka yang masih merasa hidup ya, di part 1 kalau nggak salah itu. Nah di episode ini itu kalau nggak salah daerahnya itu di Bandung, di daerah Bandung, masih Bandung Timur kalau nggak salah, masih Bandung Timur, di satu wilayah pabrik yang memang saat ini sedang kosong pabriknya. Maksudnya sudah tidak ada aktivitas lagi di sana. Nah di episode 130 itu ketika masuk area pabrik pun saya sudah kerasa banget ya energinya. Jadi mulai dari perut, dada, terus punggung, mereka yang di sana itu ingin berinteraksi langsung ya, cuman karena momennya saya itu lagi kita lagi fokus syuting segala macam, jadi banyak energi yang datang itu saya nggak bisa respon satu persatu. Nah yang cukup menarik itu ketika saya memasuki area satu pabrik paling ujung ya, gedung yang paling ujung. Jadi masuk ke sana dan didampingi sama salah satu staff di sana yang punya wewenang untuk buka area tersebut. Kemudian saya coba masuk berdua, kalau nggak salah berdua. Pabrik itu tuh atau area tersebut memang sudah dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2015 terakhir beroperasi. Terlalu banyak bicara. Sabar teh, mungkin kenyataannya yang harus di. Mau kemana teh? Mau kemana teh? Udah kemana teh? Terus udah di sini aja ya. Iya. Banyak yang memang mungkin melihat teteh di sini dan akhirnya jadi ketakutan teh. Nggak tahu harus kemana lagi. Iya. Teh. Dia sempat nyebutin nama, tapi memang nggak jelas. Dia langsung membalikkan badan, tapi setengah. Dia ngeliat sebelah sini sudah hancur ya, setengahnya masih mulus, sudah hancur. Terus tiba-tiba dia nangis. Dia cerita lah itu, saya begini. Intinya dia meninggal di luar ketika pulang kerja. Langsung saya tanya ke staff yang nemenin saya, Pak, di sini pernah ada nggak karyawan yang meninggal tapi di luar? Oh, ada. Pas staff bilang ada, saya langsung keteng gitu. Wah, ini memang luar biasa dalam artian apa yang saya lihat, apa yang dia sampaikan. Setelah saya sampaikan kembali ke staff dan diiyakan, itu sepasang suami istri meninggal tabrak truk, dia bilang ketika pulang kerja.
Jangan usir saya. Iya, kalau pengen tahu cerita teteh aja. Terus cerita itu. Ada yang mau teteh Ada yang mau sampaikan mungkin ada yang mau disampaikan. biar tetehnya juga lebih tenang teh. Mungkin ada yang ganjal atau Sampai membuat teteh masih terikat ada di sini. Tanggung jawab saya belum habis. tanggung jawab kerjaan. Masih Banyak kerjaan ya. yang harus saya lakukan. Nah ini pengalaman menarik saya ya selama syuting bareng Jurnalisa. Dan itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, apa kabar kalian semua yang di rumah? Ini giliran saya nih bercerita tentang episode yang paling berkesan, mediasi paling berkesan atau momen-momen yang paling berkesan di episode Jurnalisa yang pernah kita datengin. Kemarin udah kan tuh cewek-cewek, tim yang cewek-cewek udah cerita pengalaman-pengalaman mereka. Saya juga udah lihat beberapa videonya. Semua orang punya kesan tersendiri, punya experience-nya tersendiri. Disebut serem, semua tempat yang kita datangi memang tempat serem. Cuman ada satu tempat yang memang lekat dengan sejarah juga, yang memang kental dengan sejarahnya. Dan kita datang waktu itu juga dapat banyak pelajaran, dapat banyak pengetahuan di tempat itu. Nggak cuma mistis-mistis atau horor-horornya aja. Jadi tempat yang mau saya ceritain itu adalah bangunan Belanda yang dulunya adalah bisa disebut pabrik atau salah satu penyuplai minyak kelapa terbesar di Indonesia, yang paling berpengaruh yang ada di Indonesia, yang konon katanya bangunan itu atau daerah tersebut sebelumnya ada dalam buku sejarah merupakan bagian kerajaan yang memang karena kecelakaan atau nggak tahu di bumi hanguskan karena kebakaran besar sampai rata, akhirnya masuk pada masa era Belanda masuk ke Indonesia, sempat jadi pabrik minyak kelapa itu sendiri, katanya sempat jadi gudang senjata logistik tentara Hindia Belanda di situ. Malah yang saya dapat, tempat itu memang jadi bagian dari sejarah yang sebagian hilang informasinya. Kalau kalian ingat, ini adalah di Hotel Maxoli, Kebumen. Kita lihat dulu videonya. Ini kita ada di benteng lagi kan. Benteng. Bukan Jadi, benteng. salah satu gedung tua lah ya. Salah satu gedung tua. Ya sangat Pabrik. bersejarah juga, pabrik. Tadi Salah lihat. satu pabrik minyak kelapa ya. Minyak Dulunya kelapa. pabrik minyak kelapa terbesar di Nusantara. yang memang dikirim juga ya. Oh, ada yang terbang putih lewat. Apa tuh? Sumpah. Tuh, saya. Enggak ini mah Ya. terbang ya. Iya, biarin. Demi Allah. Gak apa-apa, udah itu. Ngobrol dulu aja. Ya ini kan sambil nih coba Iya. tahu lihat ke sana. Kok kaget? Nah, kita berusaha untuk tenang saja. Iya, tenang aja lah. Jadi Maxoli Maxoli itu apa gitu? panjang singkatan. Panjang lah pokoknya. Singkatannya panjang gitu, Pak. Kita kan gak lucu kalau suatu tepuk tangan. Iya, jangan. Udah merinding juga. Sudah. Kamu lagi putih. Ayo. Ini udah. Jadi Oke. Jangan diam dong. siapa tadi yang begini? Kayak cuma capek aja lah. Siapa ya? Tadi di sini. Jangan segala dirasa Iya. lah. Ada. Gitu.
Sekarang aku juga jadi seimbang. Tapi kalau lihat bangunannya apa ya? Kayak hampir mirip-mirip ya. Kalau sama si Van der Wijk itu bentuknya mungkin bisa jadi tahunnya juga nggak terlalu jauh ya bikinnya. Ya, benteng Van der Wijk. Hampir sama. Ini juga tinggi banget. Iya, kalau aku baca-baca artikel tuh sekitar 6-7 meter kalau nggak salah ya. Ini 6, 7 apa 8 meter itu memang tinggi. Nah, kalian udah lihat videonya kan? Yang bikin makin ngedown adalah bayangan yang ada di belakang kamera. Kita benar-benar ngeliat bayangannya berdiri di persis di belakang kamera, yang benar-benar kita lihat kayak lihat orangnya. Tapi kru tuh nggak mungkin, karena itu kan lagi uji nyali, nggak mungkin ada diem di belakang kamera. Tapi kita lihat dengan jelas itu mulai ngedown. Yang kita akhirnya kita berdoa aja yuk, kita doain di situ, kita baca doa bareng-bareng. Kalau nggak salah Hadiman sampai ngomong kayak, udah didoain ya, udah ya, jangan ganggu ya. Terus kita juga udah mulai kayak, udah duduk aja yuk, capek. Kita jongkok, masih coba ngobrol, mengalihkan pembicaraan. Kak Dimas mulai nggak kuat, Kak Dimas mulai capek juga, saya juga mulai kayak, tapi saya coba ngalihin, karena mulai ada sosok yang terbang, masih di arah belakang kamera tapi terbang di atas. Gak lama dari situ, karena kondisi kita ya semakin takut lah. Kak Dimas takut, saya takut, semakin turun kekuatan kita makin lemah. Mungkin jadi celah, ini jadi pelajaran penting buat kalian, ini jadi celah buat mereka. Akhirnya kita lari karena mendengar suara hentakan kaki. yang menariknya itu kita beruji nyalinya selain tempatnya di sini yang konon memang kayak orang baris berbaris, hentakan kaki rame gitu di arah semak-semak yang di belakang kita itu. Saya teriak, Kak Dimas teriak, saya lari, Kak Dimas lari, dan kita nendang kamera yang ada di depan kita tadi. Kita udah gak mikirin apapun, itu panik sepanik-paniknya, takutnya. Kamera jatuh, kamera pecah. Gak tahu kayak gimana lagi, badan udah capek, dapat kondisi kayak gitu, itu nggak bisa banget dilupain. Sisanya boleh kalian tonton lagi, kalian lihat lagi, mengulang lagi yang udah saya ceritain. Mungkin ada yang belum nonton juga, tapi itu seru. Thank you guys. Welcome back to Jurnal Risa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Udah lama nih ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Saya juga udah lama banget nggak muncul-muncul lagi di YouTube Jurnal Risa, nggak ikutan syuting-syuting dan lain-lain. Habis ya mau gimana dong, orang sekarang lokasinya juga saya masih berada di Australia, belum sempet pulang juga, jadi belum sempet ngobrol-ngobrol, catch up dan ikutan syuting lagi bareng sama sepupu-sepupu yang lain. Anyway, di kesempatan kali ini tuh kita sepupu-sepupu semua diberikan tugas. Anyway, kita disuruh sama Teicha buat sharing pengalaman kita, pengalaman terserem kita selama kita ikutan syuting Jurnal Risa. Nah, jadi semuanya udah pada cerita nih. Sekarang giliran saya yang cerita tentang pengalaman saya selama ikutan syuting. Di episode 59, which is episode di Rumah Susun. Nah, jadi kenapa ini bisa dibilang salah satu momen yang bikin saya seram? Karena pertama-tama sebelum kita jalan ke sana itu kan lokasinya di daerah sana lah, pokoknya masih di Bandung juga sih, agak-agak jauh ke sana dikit. Nah terus pas menuju lagi on the way nih, kita perjalanan menuju ke sana itu
tiba-tiba ada yang ngirim ke salah satu account anak-anak jurnal. Beberapa hari sebelumnya itu ada netizen, ada yang ngirim video bahwa mereka ngelihat penampakan pocong gitu di sana. Dia jadinya kan sebelum apa-apa udah jadi malas, udah mikir kemana-mana duluan gitu ya, yang kayak malesin juga apa gimana. Tapi bukan hanya itu saja, yang bikin seremnya lagi karena Teh Ica dan Aangga, which is yang bisa dibilang gegeduk-gegeduknya lah, nggak ikut syuting. Jadi ya panik lah, kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan kita nggak bisa ngontrol apa gimana, siapa yang bakal bisa bantuin gitu. Ada Iko juga pastinya. Jadi kalau misalkan kalian nonton nih yang di episode 59 ini, itu tuh kita tuh cuman ada Riri, Iko, Kakang, Indi, Adimas, dan saya. Dan jadi kita dibagi 3-3 deh kalau nggak salah. Ya benar, 3-3 gitu. Nah terus ya habis gitu udahlah, dari ya karena ini emang rumah susun udah kosong dan sudah terbengkalai, jadinya mau akses masuknya pun kita susah, udah gelap malam, terus rumput-rumputnya udah pada tinggi-tinggi dan banyak bling-bling kaca-kaca juga, jadi agak bahaya juga sebenarnya untuk masuk ke sana. Terus ya udah kita keliling-keliling dan kita dibagi tugas untuk jadi saya, Adimas sama Kakang itu untuk explore, untuk ngeliat-ngeliat di lantai 2 atau lantai 3. Soalnya kalau nggak salah kan bangunan ini tuh ada kayak 10-an lantai gitulah. Ya udah gitu. Pas kita ke lantai 3, saya masih ingat banget. Ini kan rumah susun, jadi sebelah kanannya itu kan ada kayak dapur umum, dan sebelah kirinya itu ada kamar mandi umum. Nah jadi pas kita keliling-keliling di sebelah kanan di bagian dapur sih masih aman. Terus pas kita sebelah kiri, pas ke bagian kamar mandi, pas tim BTS masih baru cuman kayak ngambil stok untuk shoot doang, untuk kayak ngeliat sekitar keadaan sekitar dan lain-lain. Tiba-tiba kita ngedengar ada kayak ada suara orang nafas dari daerah kamar mandi umum, which is yang ada di sebelah kiri gitu. Kayak ada suara kayak apa ya? Kayak nafas, kayak orang tidur. Kayak orang tidur. Itu pasti kalau gini. Iya. Oke, lagi takutnya 10 lagi begitu. Kayaknya banyak orang tua di sini tuh, kayak orang tua ya, kayak Sesepuh ya, sesepuh, karena memang kalau secara geografisnya si daerah Dayakolot ini makanya disebut Dayakolot ya kan, karena memang dulu dituakan daerah sini. Pusat kota ya? Apa sih? Pusat Kota bisa disebut pusat kota. Dulunya tuh pusat kota malah mau dijadikan ya kayak Bandungnya lah dulu tuh di sini, di Dayakolot sini. Nah tapi seremnya pas udah kesana masuk, yang seperti kalian bisa tebak sendiri, ya nggak ada apa-apa gitu. Sekianlah video dari saya. Anyway, sebelum saya cabut, mau bilang kalian di Indo, please semuanya pada stay safe. I miss you all. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semua bisa berkumpul kembali with our loved ones wherever they are. Kalian udah lihat gimana kesan-kesan cowok-cowok jurnalisa mengenai mediasi-mediasi yang paling menakutkan atau berkesan versi mereka kan. Mudah-mudahan sih setelah ini
setelah tayangan ini, minggu depan kita udah bisa kembali penelusuran. Makanya kita berdoa semoga semuanya kembali baik, semoga yang sakit juga diberi kesehatan. Mudah-mudahan kalian juga senang dengan tayangan malam ini walaupun tidak penelusuran, tapi mudah-mudahan kita bisa selalu kasih yang terbaik untuk kalian, untuk menghibur kalian walaupun memang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Yaudah, kalau gitu saya mewakili saudara-saudara saya yang lain, karena kita semua tuh tag-nya di rumah masing-masing. Bayangin, kangen banget sumpah masa-masa berkumpul. Doakan juga kami diberi kesehatan, yang sakit juga diberi kesembuhan. Ya udah, kalau begitu saya mewakili saudara-saudara saya yang lain di Jurnarisa pamit. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Hai, kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Hai, 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 kami Jurnarisa. Kami Jurnarisa. Cari foto kita di sekitaran jalanan di Bandung ya. Foto di sana, upload di Instagram kamu. Tag @tim_Jurnarisa. Kasih hashtag motoin Jurnarisa. Nanti bakal ada hadiah buat kamu. Dan yang pastinya, Hati-hati, jangan mengganggu pengguna jalan. Dan jangan membahayakan diri kalian. Jangan membahayakan diri kalian ya. Jangan membahayakan diri kalian ya. Dan jangan membahayakan diri kalian ya. dan saya Dan saya Bencong. Bencong.